Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat kan? Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pada pembelajaran 3. Simak videonya baik-baik ya. Kita akan belajar 3 muatan. Muatan yang pertama, IPS. Muatan yang kedua, IPA. Dan muatan yang ketiga, PPKN. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Dista mengamati gambar pada peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Dista mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat atau BB dan bujur timur atau BT. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Perhatikan gambar berikut. Paman Dista dan para tetangga sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Dilihat dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah zat tunggal dalam unsur dan senyawa. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa.
Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi dua macam atau lebih zat yang lebih sederhana. Air merupakan suatu zat tunggal. Namun demikian, air dapat diuraikan menjadi dua jenis zat tunggal yang baru, yaitu gas hidrogen dan gas oksigen. Berbeda dengan air, hidrogen dan oksigen tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Zat seperti hidrogen dan oksigen, yaitu zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana yang disebut unsur. Sedangkan zat seperti air, yaitu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana yang biasa disebut dengan senyawa. Air dan manfaatnya. Air merupakan contoh zat tunggal. Kamu biasa meminum air putih. Air putih tidak bernoda sedikit pun serta tidak ada warnanya. Begitu jernihnya sehingga kamu bisa berkaca dan melihat wajahmu sendiri di air. Air terdiri atas satu jenis materi sebagai penyusunnya. Air sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air tidak hanya untuk minum, namun berbagai aktivitas manusia banyak yang memerlukan air. Air untuk mencuci baju, air untuk memasak, air untuk menyiram tanah supaya subur, dan masih banyak lagi kegunaan dari air. Emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran. Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu, ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 bahwa zat campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Di sini merupakan contoh gambar emas. Gambar yang pertama, gambar emas murni 24 karat. Gambar yang kedua, emas campuran 22 karat. Gambar yang ketiga, emas putih. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.